Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Arum, tentu saja dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks berita. Masih ingatkah kalian apa saja struktur teks berita? Iya, yang pertama ada judul, kemudian ada kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Silakan mengikuti. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks berita terdiri atas 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa, 4. Konjungsi temporal, 5. Kata kerja mental, 6. Fungsi keterangan waktu dan tempat. Kita akan membahas satu persatu mulai dari bahasa baku. Bahasa baku merupakan kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum, mengingat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan masing-masing suku mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penggunaan bahasa baku akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media-media nasional. Berikut disajikan contoh kata tidak baku, berikut kata baku dari kata tidak baku tersebut. Ijazah, kata bakunya ijazah, memakai Z. Demikian pula izin, bukan izin. Februari, bukan Februari. November, bukan November. Provinsi, memakai V, bukan P. Antre, risiko, bukan resiko. Kemudian saksama, cabai, satai, capai, itu kata bakunya. Nah, kalian bisa mengamati perbedaannya dalam tabel kata tidak baku dan kata baku tersebut. Yang kedua ialah kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh. Penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyampaiannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Berikut disajikan contoh kalimatnya. Nah, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ya. Kami sangat bangga dengan prestasi murid kami ini dan akan kami berikan beasiswa baginya, kata Ibu Rianti Prameswari, Kepala SMP Negeri 15 Sukoharjo. Berikutnya konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. Nah, ada konjungsi bahwa.
Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang menyatakan urutan waktu. Contoh, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian contoh dalam penggunaan kalimat. Para siswa berkumpul di halaman sekolah. Kemudian mereka naik ke atas bus. Dinda Rahmawati mendapat peringkat pertama sejak ia duduk di kelas 7. Bisa kalian amati kata yang dicetak dengan tulisan merah itu merupakan konjungsi temporal. Indonesia meraih juara 1 setelah mengalahkan Cina pada pertandingan final. Awalnya, para peserta pentas seni dijamu di rumah dinas wali kota. Akhirnya, timnas Indonesia menjadi juara umum dalam Asian Games. Berikutnya, kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikut disajikan contoh kalimatnya. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ada kata membayangkan. Nah, kata membayangkan tersebut merupakan kata kerja mental. Artinya, terkait dengan kata kerja yang merupakan kegiatan dari hasil pemikiran. Berikutnya, fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Nah, kalian tentunya masih ingat bukan unsur-unsur berita yang terdiri atas 5W plus 1H atau bisa juga disingkat adik Simba. Ada unsur kapan dan di mana. Nah, contoh keterangan waktu bisa berupa tanggal, bulan, pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian keterangan tempat bisa merujuk pada kota, nama negara, ruangan, dan lain-lain. Berikut disajikan contoh kalimatnya. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ada keterangan waktu dan tempat pada kalimat tersebut. Keterangan waktu, yaitu pagi ini. Kemudian, keterangan tempat, yaitu Maluku. Contoh berikutnya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Pada kalimat tersebut juga terdapat fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu pada kalimat tersebut merujuk pada jam, yaitu pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan keterangan tempat merujuk pada Riau. Demikianlah materi tentang kaidah kebahasaan teks berita. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.